aku tidak mengkhianati istriku. Pergi kamu, atau kamu akan menanggung semua dosa ayah kamu. Aku harus jelasin kamu siapa? Kenapa kamu neror kami? Umina, tinggalkan rumah ini. Biwati! Jadi selama ini yang meneror aku, Biwati tega banget, Bi! Kinan, batalkan rencana pernikahanmu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Mbak walinya Ibu Mina? Iya dok, saya cucunya. Gimana nenek saya? Ibu Mina harus dibawa ke rumah sakit besar di Jakarta karena peralatan di sini tidak memadai. Nanti saya kasih surat rujukannya ya. Jakarta? Iya, saya tinggal dulu. Selamat siang, Mbak Kinan. Perkenalkan, saya Beno, pengacara Pak Indra, ayah Mbak Kinan. Maaf Bapak, tahu saya dari mana dan kok Bapak bisa tahu saya di sini? Masalah itu bisa kita bicarakan nanti dulu, karena ada hal yang lebih urgent. Pak Hendra menghilang dalam sebuah kecelakaan dan sampai saat ini belum bisa ditemukan. Kok bisa? Mbak Kinan, usaha pencarian masih dilakukan sampai saat ini. Tapi yang paling penting, Mbak Kinan sebagai ahli waris dari Pak Hendra harus ke Jakarta bersama saya sekarang. Karena Mbak Kinan berhak menerima rumah dan juga menjadi direktur di perusahaan Bapak. Enggak Pak, saya nggak mau. Dari dulu ayah saya menghantarkan saya, jadi saya nggak mau berurusan dengan apapun yang berhubungan dengan ayah saya. Mbak Kinan, tolong pikirkan semuanya dengan baik-baik. Ini ada surat yang Pak Hendra buat Mbak Kinan. Surat ini bisa Mbak Kinan baca nanti setibanya di Jakarta. Saya nggak mau. Mbak Kinan, saya tahu nenek Mbak Kinan butuh dirawat intensif di rumah sakit di Jakarta. Dengan Mbak Kinan menerima semua ini, Mbak Kinan bisa merawat nenek Mbak Kinan nanti di Jakarta. Mari, Mbak Kinan, Mbak Minah. Ini rumahnya Pak Hendra. Biwati, ini Mbak Kinan, putrinya Pak Hendra, dan ini neneknya, Bu Minah. Mulai hari ini mereka akan tinggal di sini. Mbak Kinan, Biwati ini sudah lama jadi ART-nya Pak Hendra. Jadi kalau Mbak Kinan ada perlu nggak usah sungkan-sungkan, ya? Bisa saya bawa tasnya ke kamar? Permisi, Pak. Ya, saya Mbak Kinan. Ini surat dari Pak Hendra, silakan dibaca sekarang. Kinan, tolong urus dan jaga perusahaan ayah. Bila ayah tiada, bagaimanapun kamu satu-satunya anak ayah. Jadi kamu pewaris tunggal perusahaan ayah. Ayah mewariskan semua ini pada kamu sebagai bukti cinta dan sayang ayah pada kamu. Kinan putriku. Mbak Kinan dan Nek Mina sebaiknya istirahat dulu. Kapan di sana? Terima kasih Pak. Ya. Mari Pak Beno. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, agenda meeting kita hari ini adalah membahas tentang siapa pengganti posisi Pak Hendra sementara. Dan Pak Rudi, sepertinya tidak perlu ada yang dibahas lagi. Karena Kinan sebagai ahli waris tunggal dari Pak Hendra yang akan memimpin perusahaan ini menggantikan Pak Hendra. baik, bagus itu, bagus. Tapi mohon maaf, saya tinggal ke toilet dulu sebentar. Mbak Kinan, silakan. Perkenalkan, saya Kinan. Untuk sementara waktu, saya menggantikan posisinya Pak Hendra. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Ini ruangan Pak Hendra, Mbak. Dan mulai hari ini, Mbak Kinan yang akan menempati ruangan ini. Terima kasih Mas Beno. Selamat ya Mbak Kinan. Oh iya, perkenalkan, saya Rudi, wakil Pak Hendra sekaligus sahabat beliau. Saya siap membantu karena Mbak Kinan sekarang sudah menjadi pengganti almarhum. Terima kasih Om Rudi. Tapi maaf, tolong jangan sebut almarhum. Karena bagi saya sebelum jasad ayah saya ditemukan, bagi saya beliau masih hidup. Keberadaan saya di sini hanya sementara kok. Sampai ayah saya kembali. Oh iya, maaf.
saya juga berharap Pak Hendra bisa kembali dalam keadaan selamat. Amin. Kalau gitu, saya pamit ke ruangan lagi. Hari ini. Mas Bino, tolong pencarian ayah saya terus dilakukan ya, sampai ayah saya ketemu. Tapi jika kenyataan ayah saya memang sudah meninggal, tolong temukan jasadnya. Baik, Mbak. Kalau begitu, saya pamit ya. Nenek, cepat sembuh ya. Biar Nenek bisa jalan-jalan lagi sama Kinan. Kan enak kalau Nenek udah sembuh, udah ceria lagi. Di Jakarta loh, Nek. Banyak tempat-tempat bagus. Sehat lagi ya. Liwati nggak buka-bukain pintu sih? Kok nggak ada orang? Tadi kayaknya ngobrolnya semangat banget, kayak ada hal yang penting. Nggak ada tanda-tandanya juga. Orang kayak habis dari sini. Bibi, Maaf kalau saya bikin kaget. gak apa-apa kok, Bi. Tadi saya keluar soalnya ada yang ngebel tapi nggak tahu, nggak ada orangnya. Bi, sebentar. Saya mau nanya-nanya tentang ayah saya. Bisa? Soalnya kan Bibi tahu sendiri. Ada fotonya. Ya kira-kira umur segitulah. Terakhir kali saya ketemu sama ayah saya, jadi saya juga nggak tahu beliau kayak apa. Bibi mau ceritain nggak? Ayah saya orangnya seperti apa sih? Ayah Non orang yang baik. Bapak sering menceritakan Non dan Ibu Non kepada saya. Kok bisa? Biwati bilang ayah suka cerita tentang aku dan ibu. Kayak peduli aja ayah. Tapi apa mungkin ayah menyembunyikan sesuatu ya di sini? Bentuknya kayak diari ayah mungkin ya. Aku tidak mengkhianati istriku. Siapa itu? Biwati? Kayak nggak ada orang sih. Bi? Bi? Apaan tuh? Hah? Gak ada siapa-siapa. Biwati kemana sih? Kok dipanggil-panggil gak nyaut? Lagi keluar ya? HP-nya nyala. Ada pesan baru masuk lagi. Pergi kamu, atau kamu akan menanggung semua dosa ayah kamu. Pesan ini buat aku ya. Siapa yang ngasih? Berhenti! Berhenti! Jelasin apa salah ayah saya sampai kamu neror! Berhenti! Jangan pergi kamu! Kenapa kamu neror kami? Kamu harus jelasin kamu siapa! Iya. Ini kenapa saya tiba-tiba di kamar saya? Siapa yang bawa saya pulang? Makinan, Erik yang bawa kamu pulang. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa Mas Bino. Makasih Erik. Gak masalah, tadi emang mau kesini, mau ngobrolin tentang perusahaan. Cuman lihat kamu pingsan di jalan tadi. Mas Bino, udah ada kabar terbaru tentang ayah saya? Maaf Makinan, belum ada. Permisi Bu Kinan. Ya. Ada yang mencari Ibu? Boleh, silahkan masuk aja. Kamu! Pasti kamu kan yang mencelakai Mas Hendra. Maksud Tante apa ya? Kok datang marah-marah? Udah lah, gak usah ngelak deh kamu. Kamu pasti dendam kan sama ayah kamu? Tante tunggu dulu. Saya aja belum ketemu ayah saya lagi sejak ibu sama ayah saya berpisah. Kok Tante bisa-bisanya nuduh saya macam-macam? Dan Tante ini siapa ya? Gak usah sok polos kamu. Aku yakin ini semua pasti ulah kamu ya. Dasar pembohong. Aku gak terima ya. Tenang dulu. Jangan ganggu Kinan, keluar Tante sekarang. Nggak, saya mau bicara sama Kinan. Kinan! Itu Tante siapa sih? Kok tiba-tiba nuduh aku? Aku harus bicara sama tante itu. Erik, kamu gak berhak melarang saya bicara sama Kinan. Minggir kamu. Tante, kalau Tante nekat, saya bisa tindak tegas Tante. Minggir kamu. Tante. Gak sopan ya kamu, Erik. Lebih baik Tante pergi dari sini. Kalau nggak saya panggil security sekarang. Enggak. Erik, lepasin saya. Ayo, Tante. Lepasin Erik. Erik. Pak, masih online. Erik, enggak. Tante. Enggak, Erik, lepasin saya. Enggak. Bawa Pak. Tante tunggu. Berhenti. Tante.
Kinan! Gak apa-apa. Terima kasih banyak ya, untung ada kamu. Iya, lain kali hati-hati ya. Saya tuh pengen banget ngomong sama tante tadi, tapi keburu pergi. Namanya siapa ya? Tante Eva namanya. Kamu mendingan jangan ngobrol sama dia ya. Dia tuh terobsesi banget dengan Pak Hendra ya kamu. Saya nggak mau kamu kenapa-napa soalnya. Yuk. Sekali lagi, terima kasih banyak ya karena kamu udah nolongin saya. Sama-sama. Kamu lanjut kerja aja. Saya juga lanjut kerja. Tante Eva menuduh aku mencelakakan ayah. Pasti kamu kan yang mencelakai Mas Hendra. Berarti hilangnya ayah memang bukan kecelakaan biasa. Kinan, ini berkas-berkas yang harus kamu tanda tangani. Segera ditunggu ya. Maaf Om, tapi untuk saat ini Kinan belum bisa menandatangani surat apapun karena Kinan harus mempelajari dulu semuanya. Oh, oke. Gak apa-apa. Kalau itu menurut kamu perlu kamu lakukan. Tapi satu hal, kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan. Om siap bantu. Makasih banyak ya Om. Sama-sama. Om pamit ya. Kinan, sudah mau pulang ya? Ya, saya duluan ya. Saya antar aja ya. Kan drivernya lagi nganterin nenek kan, sama Mas Beno juga. Gak usah, terima kasih. Saya udah pesen taksi online kok. Gak apa-apa, biar saya antar aja kan Sarah juga. Makasih ya. Yakin nih nggak mau makan malam dulu? Enggak aja, langsung pulang aja. Langsung pulang? Ya tunggu aja. Saya nggak akan ngeles kok. Kena. Udah nggak usah kecap, biar. Lu denger ya? Kalau sampai lu ingkar janji, Kita pulang aja. Udah. gua tarik mobil lu. Dengar lu? Ya tunggu aja. Jangan ganggu saya lagi. Pergi sana. Awas lu. Maaf ya menunggu lama. Mas Beno maaf bukannya lancang, tapi kalau boleh saya tahu 2 orang yang sama Mas Beno tadi itu siapa ya? Bukan siapa-siapa. Hanya debt collector yang cari gara-gara. Ayo Mbak Kinan. Tadi siang saya sudah periksakan Nenek Mina ke dokter. Kata dokter, Nenek Mina harus segera operasi. Sekarang saya istirahat di kamar. Terima kasih banyak ya Mas Beno. Maaf, kalau gitu saya izin mau cek nenek saya dulu ya. Asam, kebakaran di dapur. Betul. Ya ampunan, ada apa ini, Nan? Bibi dari mana aja, Bi? Itu dapur kotor kebakaran. Bibi habis bantu Bu Minah, Nan kan baru pulang dari rumah sakit. Bibi juga mati kompor kali tadi. Ini celemek ini selalu deket kompor nih. Enggak Pak, tadi saya pergi saya matikan tuh kompornya. Tadi saya masak nggak pakai celemek Pak Erik. Celemek itu biasa saya gantung di sana. Maksudmu apa, Rik? Pasti ada yang sengaja ngebakar nih. Digantung terus dibakar nih. Makasih ya, kamu selalu merawat nenek dengan baik. Aku yang harus berterima kasih sama nenek. Dari kecil kan nenek yang udah ngerawat aku. Jadi sekarang gantian, ya. Kamu masih muda, harusnya bisa menikmati hidup. Maafin nenek ya, yang selalu nyusahin kamu, Kinan. Nenek nggak boleh ngomong kayak gitu. Nenek nggak boleh minta maaf karena nenek nggak salah. Kinan udah bahagia kok sama hidup Kinan sekarang. Asalkan sama nenek. Makanya nenek harus sembuh ya sayang ya. Semangat. Ini sayang. Balik. Kinan pijitin nenek. Jangan sedih-sedih ya. Habis minum obat bubuk. Maaf Bu, sudah menunggu. Saya Herman, dan Ibu tunggu. Di dalam amplop ini sudah ada data ayah saya, foto-foto, dan semua yang kamu butuhkan. Berikut DP-nya. Apakah kamu bisa mencari jejak ayah saya? Bisa Bu. Siap ya. Saya tahu kabar secepatnya ya. Baik, makasih. Ya masuk. Permisi. Ada apa? Saya bawa ini makanan spesial buat Bu Direktur. Kamu pasti suka. Makasih ya. Kalau mau tahu aja sih, saya suka lupa makan siang. Tapi biasanya sekretaris saya sih yang selalu ingetin saya makan siang dan biasanya nawarin saya. Mana ya? Saya sengaja nyuruh sekretaris kamu buat ngingetin kamu makan. Biar saya ngingetin. Jadi nanti saya ngingetin kamu makan. Nah ini bisa simpen nomor saya ya. Nanti saya ngingetin kamu buat makan.
Silakan makan. Ya sendiri aja sama makannya. Mas Arik udah makan tadi. Saya udah makan. Makan sendiri aja. Makasih Mas Arik. Oke. Udah saya ngingetin makannya. Nafsu dunia Umina 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 tinggalkan rumah ini. Nenek. 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 Biwati. Nenek. Nenek. Nenek bangun nih. Nenek. Biwati. Biwati. Bu Mina kenapa enggak? Oh ini ke rumah sakit sekarang ya. Ayo. Keluarga pasien tinggal tunggu di sini ya. Aduh, tolong selamatkan nenek saya. Nenek jatuh. Aku tahu kamu yang kuat ya. Kamu yang kuat ya. Tenang. Oke. Dengan sangat menyesal saya harus sampaikan, Bu Mina tidak dapat kami selamatkan. Kondisinya sangat kritis. Nek. Nek bangun, Nek. Tinggalin kita, Nek. Nek bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kinan, tolong ikhlaskan nenek kamu, ya. Almarhumah sekarang sudah tidak sakit lagi. Kamu yang kuat ya, Kinan? Ku mencinta kau. Kau tak pernah sayang pendam. Haruskah kau rasa tanpa kau tahu? Biarkan ku salah berjuang. Pada saat Kinan, kamu yang ikhlas ya. Sekarang aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Kinan, Om turut prihatin ya. Tapi tolong, kamu harus tenang, harus kuat. Om yakin almarhumah nenek kamu pasti menginginkan kamu kuat dan ikhlas. Oh ya, Om pamit duluan ya, karena masih ada acara, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kinan, saya anterin kamu pulang ya. Kamu nggak bisa terus-terusan ada di sini. Biar Kinan pulang sama saya aja. Mas Beno pulang duluan ke papa. Baik. Kinan, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nan, kamu nggak sendirian kok. Nek Mina sekarang udah pergi untuk selamanya. Aku temenin kamu ya. Sekarang satu-satunya harapan aku cuma ayah. Aku akan cari ayah sampai ketemu. Aku support. Oke, kamu tenang pokoknya. Sekarang kita pulang dulu. Kasih ya. Kinan, lebih baik kamu nggak usah tinggal di sini terus. Kamu itu pembawa masalah ya. Lihat sekarang, nenek kamu meninggal, semua pasti salah kamu, iya kan? Tolong jaga ucapannya, Tante. Jangan keterlaluan. Tante, jangan ganggu Kinan ya. Apalagi situasinya seperti ini. Saya nggak asal bicara ya. Lihat aja, kalau Kinan yang pegang perusahaan, pasti perusahaannya akan bangkrut. Cukup, Tante. Tolong Tante jangan pernah ganggu saya lagi ya. Maaf ya, aku nggak mampir. Biar kamu bisa langsung istirahat aja. Makasih banyak ya, Erik. Makasih untuk selalu ada buat aku, bahkan di titik terendah hidup aku. Kamu jangan sungkan-sungkan ya. Kalau butuh apa-apa, telepon aja. Aku pasti temenin kok. Aku pulang. Hati-hati. Ya, kamu istirahat ya. Beno, berani lu ingkar janji sama gua? Hah? Lu nggak bisa lari dari utang. Saya akan bayar, tapi nggak hari ini. Beno.
Lu pikir kita berdua bakal percaya sama lu? Sini, sini, serahin baju, sini baju. Ternyata Mas Beno hutangnya sebanyak itu. Ini buat jaminannya. Sampai mobil ratusan juta disita di kolektor. Kalian ambil mobil saya. Berarti sekarang hutang saya lunas. Lu pikir harga mobil itu sesuai sama utang-utang lu? Enggak, Beno. Lu masih punya utang sama kita. Ya ampun, berapa banyak emang utangnya Mas Beno? Atau jangan-jangan Mas Beno emang sengaja membuat ayah menghilang karena dia butuh uang banyak untuk lunasi hutangnya? Aku harus memastikan kecurigaan aku. Mas Beno harus aku selidiki benar-benar dan aku harus dapat bukti yang kuat. Permisi Bu, ini tadi ada paket Ibu. Paket saya nggak mesen paket apa-apa, saya nggak punya paket kok. Saya kurang tahu Bu. Oh yaudah deh, terima kasih ya. Iya, sama Bu. Aneh banget. Ada nama pengirimnya. Buka aja deh. Dengarkan, silakan, nyalakan. Ini maksudnya apa sih? Kinan? Hei, kenapa? Muka kamu kok ketakutan gini? Kenapa? Siapa sebenarnya orang yang meneror aku seperti ini? Udah, kamu tenang ya. Aku jagain kamu, oke? Kamu gak usah khawatir, aku gak apa-apa kok. Bangun! Stop! Udah cukup ya? Berhenti kalian. Nggak usah ikut campur lo. Orang ini punya utang ya, dan dia telat terus bayarnya. Jadi dia patah. Berhenti lo. Kalau nggak, saya laporin ke polisi. Pergi. Ya oke, gue cabut. Cabut. Pak, terima kasih banyak ya. Mas Beno. Mas Beno, aman? Aman, Mbak. Makasih ya sudah nolongin saya. Bukan apa-apa kok Mas. Tadi saya nggak sengaja dengar dari beberapa orang yang lewat bilang di sini ada keributan, jadi saya langsung panggil security aja. Mbak Kinan, saya mau jujur sama Mbak Kinan. Saya memang banyak hutang. Sebulan yang lalu, sebelum ayah Mbak Kinan menghilang, saya bermain judi, menyebabkan saya punya banyak hutang. Aku akan tetap selidiki lagi. Apa mungkin Mas Beno nggak terlibat dengan menghilangnya ayahku? Aku akan terus memantau gerak-geriknya Mas Beno. Maaf ya, Mbak Kinan jadi tahu masalah pribadi saya. Nggak seharusnya Mbak Kinan tahu, karena saya adalah pengacara keluarga Mbak Kinan. Gak apa-apa Mas Beno. Sebenarnya ini bukan urusan saya juga nggak mau ikut campur. Dan saya yakin setiap manusia pasti punya masalah yang masing-masing. Pamit ya, permisi. Saya. Makasih ya. Biwati! Jadi selama ini yang meneror aku, Biwati tega banget, Bi! Astaga, jadi Biwati selama ini meneror Kinan sama Neng Minang. Kematian nenek aku juga karena Bibi. Iya, Bi. Bukan begitu, Bang. Bukan, sumpah, Bang. Sumpah. Ini sama aja kriminal. Saya bisa laporin polisi. Ayo, ikut. Ayo, sini. Sini. Ayo. Bi. Udah. Udah. Yang penting kamu selamat. Aku jagain kamu. Oke? Udah istirahat dulu. Ayo. Ya mudah-mudahan aja kerjasama kita ini bisa menghasilkan keuntungan buat kita bersama ya Pak. Terima kasih banyak Bu atas kepercayaan Ibu terhadap kami. Dan kalau misalnya ada kendala apapun jangan sungkan-sungkan, langsung hubungin personal contact. Siap Bu. Terima kasih Bu. Kalau gitu kita pamit. Terima kasih ya Pak. Baik banget sih. Keren. Ini nggak apa-apa dong, kan ini buat kesuksesan kamu. Udah makan belum? Belum, lupa. Makan udah deh. Namun hati tak lelah berjuang. Ku sadar ada mau kamu sini yang tak bisa bayanganmu. Harus sakit biarkan jika harus jatuh, jika harus memohon hati kuat ada rambut yang ternyata sampai di titik yang nyerah. Saatnya ku lelah
Sore, Bu. Mungkinan Gimana? Udah ada informasi tentang ayah saya? saya sudah telusuri dan saya sudah selidiki bersama tim. Ternyata ayah ibu benar-benar sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya minta maaf. Hanya itu aja yang saya temukan di lapangan. Saya juga ikut prihatin. Kalau gitu, saya permisi, Bu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, hamba mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan ayah. Ampunilah segala hilaf dan keamanan, sehingga beliau bisa ditempatkan di sisimu yang terbaik. Hamba sangat berterima kasih dan bersyukur ya Allah. Seburuk apapun ayah hamba, ia masih mengingat hamba sebagai anaknya. Dan ayah ternyata memiliki kasih yang luar biasa untuk hamba. Terimalah amal ibadahnya dan tempatkanlah beliau di sisi terbaik. Jadi diam-diam aku nyewa detektif swasta untuk menyelidiki keberadaan ayah aku. Karena aku harus tahu kebenarannya. Oh ya? Terus gimana hasilnya? Detektifnya bilang ayah udah meninggal. Padahal aku berharap banget bisa ketemu beliau. Aku berharap banget tiba-tiba ayah aku muncul. Ya walaupun pada kenyataannya beliau juga selalu nganterin aku sih dari kecil. Kinan, aku turut prihatin ya. Aku juga berduka cita yang sedalam-dalamnya. Aku mau kamu terima kenyataan ini. Kamu tenang ya. Aku janji akan selalu temenin kamu selamanya. Erik, aku udah lama banget ngerasain ini. Aku rasa kamu adalah satu-satunya orang yang selalu ada di setiap keadaan aku. Mau sedih, mau senang. Makasih banyak ya buat semuanya. Sama-sama. Kinan, untuk nunjukin kalau aku cinta sama kamu, aku mau ngelamar kamu. Kamu mau kan jadi istri aku? Iya, aku mau. Jika harus jatuh, akan ku lamamu bersamaku jatuh sampai lepas. Aduh, ketinggalan lagi em. Selamat pagi. Wah. Ini Kinan ini pagi ini kok cerah sekali ya. Ada apa ini? Oh ya, Om dapat kabar. Tapi maaf ya kalau salah ya. Katanya kamu sudah nerima lamaran Erik ya. Selamat. Karena Om sebagai atasan Erik, Om juga senang dan merasa bahagia. Ini kalian ini kalau Om lihat ini memang cocok. Saling mengisi satu sama lain. Kalian itu seperti botol sama tutupnya. Cocok. Pak Rudi. Bisa aja Pak Rudi. Bukan doanya ya Om. Iya, tapi Kinan. sekarang pagi. Kinan, ayo bicara sama tante sekarang. Tante, gak ada yang perlu diomongin sama Kinan. Tante keluar, kalau nggak saya panggil security sekarang. Tante mau. Pelan-pelan ya Tante ya. Kita bisa. Pak. Iya. Kinan. Mas. Kinan, Kinan. Bapak bisa kembali ke pos saja. Ini biar jadi urusan kami ya. Tante, mulai sekarang Tante jangan kembali ke sini lagi ya. Saya ini sekarang tunangannya Kinan, Tante. Gak bisa. Saya tetap mau bicara sama Kinan sekarang juga. Saya dan Kinan lagi mempersiapkan acara pernikahan. Kita nggak ada waktu, Tante. Ya itu betul Tante. Kami sudah bertunangan dan sebentar lagi kami akan nikah. Sayang, kamu gak usah takut lagi. Aku yang jagain kamu. Kita pergi sekarang, sayang. Ya, sayang. Sayang, menurut Mas bagusan yang ini atau yang ini? Ini deh kayaknya. Bagus kau pakai putih. Aku suka kayak aku. Kenapa sayang? Itu di situ Mas. Ada ini pakai apa hitam itu? Siapa sih? Ada siapa kenapa? Enggak, sumpah tadi ada. Mbak, apa sudah ada pilihannya? Ini nih. Ini, Mbak. Baik, mari kita coba ukurannya ya. Nggak ada apa-apa.
Hah? Silakan dicoba bangunnya. Terima kasih. Ini maksudnya apa? Kok foto aku sama Mas Erik kayak ada orang yang gak suka sih? Dan nomor yang gak dikenal tiba-tiba voice note aku. Aku coba dengerin aja. Kinan, batalkan rencana pernikahanmu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Mas! Kamu kenapa kamu mukanya ketakutan gini? Mas, di ruang meeting aneh banget. Ada foto kita kayak dicoret-coret gitu. Terus ada yang ngirimin voice note ke aku. Pokoknya kamu harus lihat, Mas. Tapi, kamu lihat, Mas, ini. Ini maksudnya apa? Kamu juga harus dengar isi voice note-nya. Kinan, batalkan rencana pernikahanmu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Nggak mungkin kan menekannya kayak gini mukanya. Siapa sih ngelakuin semuanya nih? Udah, ayo, ayo. Males. Sayang, aku curiga deh. Tadi di butik ada yang neror aku lagi. Dan aku rasa semua ini ulahnya Tante Eva. Aku tuh pengen banget nyari dia. Pengen nanya kenapa sih dia neror aku terus. Sayang, jangan dulu ya. Aku sebagai calon suami kamu ngelarang kamu untuk investigasi tentang Tante Eva. Oke? Pernikahan kita sebulan lagi loh. Belum lagi ada urusan yang kantor yang harus diurus. Iya, tapi maksud aku nggak usah fokus banget loh, Mas. Sambil lalu aja. Sambil kita prepare pernikahan kita, ya. Dan kita nggak punya bukti apa-apa kalau Tante Eva yang bikin ulah. Kalau bukan dia gimana? Kalau dia nggak terima terus laporin kita ke polisi gimana? Iya juga ya, Mas. Iya, udahlah nanti aja ya, sayang ya. Kak Sahari, makasih banyak ya. Make-upnya bagus banget. Tadi teman-teman aku bilang, ih pengantinnya manglingin. Cukup banget deh make-upnya. Makasih ya. Sama-sama ya, Neng. Ini tinggal polesan terakhir. Biar tambah cantik. Permisi Mbak Kinan, siap-siap keluar ya. Acara akan segera dimulai. Ah, ini semuanya udah siap. Bentar lagi kita keluar ya. Oke. Saya harus membebaskan diri saya dari ruang ini. Tapi seperti tempat ini terkunci rapat. Pasti ada tempat yang bisa untuk saya membebaskan diri. Itu ada jendela. Pakai apa ya? Aku harus ke rumah. Semoga kalian sudah menempatinya. Aku harus ke sana. Kepala aku kok sakit. Kinan binti Hendra dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya tidak akan mengizinkan putri saya satu-satunya menikah dengan Erik. Karena Erik ini adalah anaknya Rudi yang memang sengaja dia sembunyikan. Ayahku masih hidup. Ayah masih hidup. Kamu jangan percaya dengan kedua orang ini. Mereka ini pembohong semua. Om Rudi, apa benar yang dikatakan sama ayahku? Iya, Om. Kinan. Ya, apa yang terjadi sama ayah selama ini? Kinan udah berusaha nyari ayah, tapi kenapa katanya ayah meninggal? Kinan, sebenarnya Om Rudi dan Erik lah yang berusaha mencelakai ayah kamu. Dan bahkan mereka juga yang menyembunyikan ayah kamu. Om Rudi juga memanfaatkan kamu untuk menikahkan kamu dengan anaknya, Erik. Sekarang kejadiannya di luar dugaan semuanya. Di luar dugaan. Papa itu sekarang lagi kesel banget. Rudi, Erik, mereka ngapain ya? Bayangin, percuma dong Papa melenyapkan si Hendra. Sementara semua warisannya jatuh ke anaknya, si Kin. Aku juga kecewa banget, Pak. Selama ini usaha aku buat ngelenyapin Pak Hendra nggak berguna jadinya. Udah, Papa tenang aja, nggak usah khawatir, Pak. Biar aku lanjutin rencana aku selanjutnya. Apa itu? Aku akan pura-pura deket sama Kim, pura-pura suka sama dia.
pura-pura jatuh cinta, Pak. Dia pasti gak bakalan nolak cinta aku. Lanjut, aku nikahin dia, Pak. Dengan begitu kan kita bisa nguasain hartanya Pak Hendra dong. Bagus, bagus. Kamu tuh cerdas ya. Bagus. Mas Erik sengaja ngelakuin ini semua. Iya, Mas. Saya juga kaget waktu di parkiran, waktu Erik memanggil Om Rudi dengan sebutan Papa. Rudi bukan hanya sengaja untuk menyembunyikan Erik sebagai anak, tapi dia mempunyai maksud tertentu. Dia sengaja menikahkan kamu dengan anaknya Erik. Dan dia juga yang telah memfitnah ayah, yang mengatakan ayah telah menduakan ibu kamu sampai ibu kamu meninggal. Dia hanya manusianya. Gudang ini cukup luas ini, Rud. Dan lokasinya ya cukup strategis. Rud, kamu yakin gudang ini bisa tempat buat produksi? 1000% yakin, Hen. Kamu lihat, gudangnya lebih luas dibanding gudang kita saat ini kan. Dan kamu bilang tempatnya lebih strategis. Berarti itu kan akan mempercepat proses pengiriman barang produksi kita, iya kan? Iya, iya. Gimana menurut kamu, Rick? Rick? Loh, kemana mereka? Mereka ini lagi ngomong apa ya? Kok menjauh begitu? Kenapa juga tadi mereka diam-diam pergi dan ninggalin aku? Aneh, bikin curiga saja. Pak, tapi aku nggak berani, Pak, nggak bisa nyawa Pak Hendra, Pak. Aku nggak mau ngotorin tangan aku. Ini tempat sangat tepat untuk menghabisi dan melenyapkan Hendra. Kamu lihat, sepi kan? Asal kamu tahu, 3 tahun yang lalu Papa berhasil memisahkan antara Hendra beserta mantan istrinya. Kenapa? Karena Hendra Papa fitnah mendua sampai akhirnya istrinya meninggal. Dan Papa berharap si Hendra itu bisa kena mentalnya sampai sakit jiwa. Karena Papa menginginkan semua hartanya. Hei! Ternyata kamu yang telah memfitnah saya kalau saya telah menduakan istri saya. Sampai istri saya minta pisah dengan saya. Kalau iya kenapa? Kamu sudah mendengar semuanya kan? Hah? Jelas! Karena usaha pertama kamu gagal. Sekarang kamu ingin melenyapkan saya, iya? Dan sekarang waktunya untuk menghabisi kamu. Karena semua hartamu akan menjadi milik saya. Hah? Hei! Ya, apa? Kejar, habisi dia. Ayo, Rick, kejar, kerja! Silakan! Ayo! Aku harus lolos dari kejar mereka. Silakan dia, silakan! Was, sekarang nggak ada yang bisa menghalangi saya lagi. Kalian benar-benar keterlaluan, tau nggak? Kenapa tega banget sama keluarga saya sih? Erik ini adalah manusia yang nggak tahu diri. Wajah pura-pura baik, tapi dia tidak mempunyai hati nurani. Tapi tolong ceritain sama Kinan, ayah gimana bisa selamat? Tuhan masih sayang sama ayah. Mereka berdua ini ingin sengaja menghancurkan ayah dengan mencoba menghancurkan lewat mobil ayah yang terbakar. Ayah bisa selamat. Tapi mereka berdua ini menangkap ayah dan menyekap ayah. Dan Rudi ini sama anaknya Erik bersekongkol dengan Wati. Dia ingin menghancurkan kamu dan nenek kamu, Mina. Pak Hendra mana ya? Diam kamu. Berani kamu melawan saya? Hah? Ampun, Pak. Saya cuma disuruh Erik sama Pak Rudi buat jaga bapak yang disekap, Pak. Jadi kamu tahu semua kejahatan Rudi dan Erik ke saya. Kamu tega, Wak. Kamu tahu, kamu sudah lama bekerja di rumah saya. Dan kamu sudah saya anggap sebagai keluarga dekat saya. Kenapa kamu tega mengkhianati saya? Ampun, Pak. Diwati bukan hanya mengetahui kejahatan saya dan Erik, tetapi dia juga terlibat dengan semuanya. Dia yang melakukan teror terhadap Kinan dan ibu mertua kamu sampai meninggal. Jadi kalian bawa-bawa mereka. Jahat kalian. Jangan pernah kamu dekati anak saya. Jangan pernah sentuh dia. Kamu jangan macam-macam dengan saya. Kamu tidak mungkin bisa melawan saya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Udah.
Jangan sekap saya lagi, Rudi. Saya nggak mau disekap. Lepaskan saya, Rudi. Aku harus keluar itu, Pak. Aku harus keluar. Kinan, sebenarnya Tante udah berusaha memperingatkan kamu dengan cara Tante marah-marah sama kamu supaya Om Rudy dan Erik nggak curiga sama Tante. Tapi Erik selalu saja menghalangi Tante waktu itu. Diam kamu! Ah, Bapak! Apa ini, Mas? Lepasin! Lepasin! Ayah! Erik, tolong lepaskan anak saya. Dia nggak salah apa-apa dan dia nggak tahu apa-apa. Jangan kalian jadikan dia korban karena keserakan kalian. Tolong lepaskan. Akan pernah saya lepaskan. Nggak akan! Pak Rudi, sebaiknya kalian dengarkan apa kata Pak Hendra. Percuma saja kalau kalian kabur. Kami akan lapor polisi untuk mengejar kalian dan memenjarakan kalian. Hukuman kalian pasti akan lama. Siapa kamu? Diam kamu! Gak usah ikut campur. Diam! Jangan bergerak kamu! Eva, cepat lapor polisi. Biar ditangkap mereka ini. Siapa? Ayah. Diam kamu! Diam! Nafsu dunia. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Kamu pasti bertanya, kenapa sih ayah habis sholat ngajak aku keluar? Ayah ini selalu teringat sama almarhum ibu kamu. Kalau kita habis sholat itu, lalu jalan ke sini berdoa. Kita menikmati pemandangan di sini. Kinan yakin kok ya, Anda almarhumah ibu masih ada. Pasti ayah sama ibu bahagia banget. Paling penting Kinan sekarang udah ketemu sama ayah. Itu yang paling bikin Kinan bahagia. Ayah minta maaf sama kamu. Karena selama ini kita terpisah satu dengan yang lain. Ini semua karena perbuatan orang yang tidak suka dengan kita. Sekali lagi, ayah minta maaf sama kamu. Maafin ayah. Kinan udah maafin ayah kok. Kinan, ayah minta sama kamu supaya kamu tinggal bersama ayah selamanya di sini. Kamu satu-satunya ahli waris yang memiliki tempat ini. Alhamdulillah ya Allah. Berkat rahmat dan karuniamu, akhirnya engkau mengizinkan hamba berkumpul kembali bersama ayah hamba yang selama ini ayah merindukan. Ayah janji, ayah tidak akan menyanyiakan kamu. Dan kita tidak akan terpisah satu dengan yang lain.